Su Lizzie telah menggunakan controlling crane, capturing dragon untuk berhenti dan mengumpulkan bulu panah di tangannya, mengarahkannya ke Zhang Xining dengan fiery scatters flowers. Mereka melesat di udara lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, Su Lizzie mencapai Gu Tianming. Dihadapkan dengan pemuda raksasa di hadapannya, Gu Tianming merasa sulit untuk membagi perhatiannya secara efisien antara melindungi Zhang Xining dan berurusan dengan Su Lizzie. Cincin jiwa keduanya menyala dan sayapnya berlipat ganda. Saat dia melebarkan sayapnya selebar mungkin, upaya untuk mencegat semua bulu yang masuk, dia menggunakan skill jiwa keduanya, Eagle Wing Strike. Namun karena ketidakpercayaannya, si lemak menyeringai. Su Lizzie mengulurkan tangannya dan berhenti di udara sesaat sebelum menabrak Gu Tianming. Sesuatu melesat keluar dari telapak tangannya, kilatan dingin di matanya. Ini berbelok melewati Gu Tianming dan terbang langsung ke Zhang Xining. Ini adalah serangan nyata Su Lizzie. Bulu-bulu yang dia kembalikan hanyalah gangguan. Detik sebelum serangan sayap elang terhubung, Su Lizzie melambaikan tangannya ke Gu Tianming, senyumnya semakin lebar. Tidak baik, tapi sudah terlambat bagi Gu Tianming untuk menyelamatkan Zhang Xining. Meskipun menghalangi sebagian besar bulu yang masuk, pasangan telah melewati pertahanannya. Zhang Xining adalah tipe kontrol, tetapi kemampuan kendalinya berasal dari suaranya. Sementara kekuatan kendalinya lebih tinggi dari kebanyakan rekan satu timnya, dia lemah dalam konfrontasi langsung. Yang bisa dilakukan Zhang Xining hanyalah mengepakkan sayapnya dengan paksa untuk menghindari bulu-bulu itu, dan bahkan saat itu dia hampir tidak berhasil menghindari luka fatal. Bulu-bulu itu melesat, cepat dan tajam, meninggalkan garis darah merah tua di belakangnya. Tepat saat dia hendak menghela nafas lega, dia melihat kilatan di penglihatan tepi dan berbalik ke arah itu. Perutnya turun. Semburan jarum mengejarnya dalam pengejaran yang mematikan, ratusan jumlahnya, dijiwai dengan kekuatan jiwa yang kental. Dia tidak punya jalan keluar. Apa? Desahan mencapai telinganya, lalu serangkaian suara denting memenuhi udara. Tubuhnya jatuh lemas ke tanah. Zhang Xining tersingkir, kata Li Zilong. Dia terpaksa turun tangan dan menyelamatkan muridnya. Pertukaran pertama mereka melawan tim tanpa tipe terbang, dan salah satu tipe kontrol penting mereka tersingkir. Akademi Shrek benar-benar akademi monster. Zhang Xining memerah karena marah. Dia tidak bisa menerima eliminasi secepat itu. Tapi pertandingan itu diperlakukan seolah-olah itu adalah pertarungan sampai mati. Ketidakpercayaannya tidak berarti apa-apa. Su Lizzie jatuh ke arah Tang Wulin. Beberapa detik sebelum menabrak, Tang Wulin mengulurkan tangannya dan menggunakan controlling crane, capturing dragon, dengan lembut meletakkan rekan satu timnya di sisinya. Su Lizzie melemparkan Tang Wulin roti babi sebagai ucapan terima kasih, dan Tang Wulin segera melahapnya. Sementara itu, Xie hampir mendekati Han Yuchang. Tipe kontrol menahan tipe agility, tapi itu hanya ketika mereka memiliki ruang untuk melakukannya. Xie sudah berada dalam jarak pertunangan. Meskipun dipaksa untuk memasuki pertempuran jarak dekat, Han Yuchang tetap tenang. Cincin jiwa keduanya menyala, meskipun tidak ada perubahan yang terlihat terjadi. Dia menarik udara di depannya dan mengepakkan sayapnya. Xie merasakan dunia melengkung dengan dia terletak di tengah, warna-warna dilucuti dari segala sesuatu di sekitarnya, meninggalkan nuansa hitam muram dan putih menyilaukan. Bentuk di depan matanya menekuk dan meregang, akhirnya runtuh seperti bintang yang sekarat. Dia samar-samar bisa melihat Han Yuchang di depannya, jadi dia terus maju. Dia mengangkat belati naga cahaya dan menebas apa yang dia yakini sebagai dirinya. Itu hanya menangkap udara. Rasa sakit membakar bahunya, marah dan tajam, dan tanpa pijakan, dia jatuh ke tanah. Dari sudut pandang yang lain, Xie telah pindah ke samping atas kemauannya sendiri dan menebas di udara. Setelah itu, Han Yuchang terbang dan menendang pundaknya, meluncurkan dirinya ke ketinggian yang lebih tinggi secara bersamaan. Mata Tang Wulin melebar. Dia juga tipe pengendali spiritual. Xie tidak akan pernah melewatkan margin sebesar itu. Satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah bahwa Han Yuchang telah menghalangi akal sehatnya. Saat Xie terus terjun bebas, aroma kental dari pembakaran menyebar di dekatnya. Bukan dari Gu Yue, api itu milik Li Yaoyao. Sulit untuk membedakan cincin jiwanya yang mana yang menyala. Tetap saja, jelas dia menggunakan skill jiwa. Dia meringkuk di udara dan tubuhnya berubah menjadi batu besar. Api menyembur keluar dari bentuk batunya dan mendorongnya ke arah Xie. Kecepatannya terlalu tinggi. Jenis jiwa bela diri apa itu? Meteor. Tang Wulin bertanya-tanya. Bahkan sebagai tipe agility,
tidak mungkin Xie bisa menghindari serangan saat dia jatuh di udara. Selanjutnya, tipe agility memiliki pertahanan yang lemah. Jelas bahwa Li Yaoyao dan Han Yuchang telah menggunakan taktik ini berkali-kali sebelumnya. Gu Yue melepaskan bola api untuk mencegat Li Yaoyao. Namun dia hanya menerobosnya, mengabaikan apinya. Karena berpikir cepat, Tang Wulin menarik rumput biru yang diikat ke Xie, menyentaknya keluar dari jalur Li Yaoyao. Namun, itu tidak menghentikannya. Jatuh bebas, dia mengubah targetnya menjadi Tang Wulin. Sebagai kapten dan tipe kontrol penyerangan, jelas dia adalah jantung dari tim Akademi Shrek. Oleh karena itu, jika dia menjatuhkannya, gelombang pertempuran akan berubah. Meski begitu, Tang Wulin nyaris tidak menepiskan bulu mata pada Li Yaoyao. Sebaliknya, dia mencambuk rumput blue silver yang ditambatkan ke Xie, melemparkan rekan setimnya kembali ke Han Yuchang. Sementara itu, Ye Xinglan dan Xiao Tiantian juga bertempur. Ye Xinglan menjadi satu dengan pedangnya saat dia mengacungkannya, menggunakan bintang Dewa Pedang. Aura cahaya bintang Xiao Tiantian berkobar. Sayapnya membentang selebar mungkin, dan dia mendorong telapak tangannya ke Ye Xinglan. Bola cahaya merah raksasa terbentuk di hadapannya, menghalangi pendekatan Ye Xinglan. Bintang Dewa Pedang meledak, bintang emas yang tak terhitung jumlahnya mekar di sekelilingnya. Semua bintang di langit tampak semakin terang pada saat itu. Dia menebas bola merah tua itu dan mengarahkan pedangnya ke arah Xiao Tiantian. Dia kaget, tidak pernah dia mengharapkan Ye Xinglan untuk dapat menarik kekuatan dari cahaya bintang juga, dan bahwa dia dapat memanfaatkan lebih banyak energi bintang daripada dia. Cincin jiwa ketiganya menyala, dan sepasang tanduk tumbuh dari dahinya. Listrik merah tua berderak di sepanjang tubuhnya, membentuk bola pelindung di sekelilingnya. Pedang Ye Xinglan memekik saat dia menebas penghalang listrik. Sayangnya, itu memantul tanpa goresan, dan tanpa ada yang menjaga keseimbangan, dia mulai jatuh di udara. Tiba-tiba, cincin jiwa ketiganya hidup kembali. Cahaya menyala di sekelilingnya. Tubuhnya mulai melayang, melawan gravitasi. Lalu dia melonjak. Apa? Li Zilong menatap dengan kaget. Seperti Xiao Tiantian, dia tahu bahwa jiwa bela diri Ye Xinglan terkait dengan bintang. Jika tidak, dia tidak akan bisa memanfaatkan energi bintang. Ketakutan merayap ke dalam hatinya. Di sisi lain dari medan perang, Li Yaoyao menghampiri Tang Wulin sedetik setelah dia menghajar Xie kembali ke Han Yuchang. Angin menderu yang menyertai penyelamannya yang berapi-api meniup rambutnya keluar dari tempatnya, panas terik mengeringkan kulitnya. Kekaguman menyala di hatinya atas kekuatan ledakannya. Tang Wulin berdiri tegak di depan meteor ini. Sisik emas muncul di sepanjang lengan kanannya dan tangannya berubah menjadi cakar naga. Dia mengepalkan cakarnya saat dia mendorong esensi darah di dalam dirinya untuk mengalir secara terbalik. Aura emas membungkusnya. Berbeda dengan yang lain, aura ini bukan dari memanfaatkan energi bintang, tetapi berasal dari kekuatan esensi darahnya. Dia melayangkan pukulan tepat ke meteor. Gelombang kejut merobek panggung ketika tinju dan meteor bertemu, menimbulkan awan debu. Waktu seolah membeku. Semua orang menyisihkan waktu sejenak dari pertempuran mereka, ingin menyaksikan hasil dari bentrokan, terjerat oleh perkembangan luar biasa. Jiwa bela diri Li Yaoyao sebenarnya adalah meteor, dan serangannya adalah perwujudan kekuatan. Dengan mengandalkan semburan api yang ditembakkan dari punggungnya, dia bisa meniru penerbangan, mendorong dirinya sendiri ke ketinggian dan menabrak targetnya saat terjun bebas. Kumpulan keterampilan jiwanya berkisar pada memberdayakan metode serangan ini. Dengan 4 cincinnya, serangan dengan kekuatan penuh membawa kekuatan lebih dari 3 ton. Bahkan jika dia meleset, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mencoba lagi. Ditambah dengan kekuatan pertahanan meteor, ini terbukti menjadi combo yang menakutkan. Dengan kemampuannya untuk mengubah target di tengah penerbangan, dia adalah kartu truf tim mereka, kehadirannya cukup untuk menekan seluruh medan perang. Namun, menyesuaikan jalur penerbangannya menuju Tang Wulin tidak diperlukan. Dia tidak berusaha mengelak. Dalam tabrakan eksplosif mereka, keduanya berdiri tegak, tidak ada satupun yang saling mendekat. Bagaimana ini mungkin? Li Zilong berlari ke samping, bersiap untuk campur tangan pada saat yang tepat. Tidak peduli pihak mana yang kalah, dia harus siap menyelamatkan mereka. Matanya membelalak pada akhir bentrokan itu. Retakan berjajar di area benturan. Mereka dengan cepat menyebar ke setiap sudut meteor, dan sekejap kemudian, meteor itu pecah menjadi ribuan pecahan. Li Yaoyao mengerang saat dia merangkak keluar dari puing-puing. Sebelum dia bisa melarikan diri, seutas rumput blue silver melesat ke arahnya, membungkus tubuhnya.
Kulitnya pucat, dia gemetar tak terkendali karena rasa sakit. Namun, getaran hatinya jauh lebih kuat daripada tubuhnya. Bagaimana dia melakukannya? Dia menghentikan serangan kekuatan penuhku dengan satu pukulan. Tang Wulin mengguncang lengan kanannya untuk mengurangi rasa kebas. Itu serangan yang cukup kuat. Memang, bagi Tang Wulin, serangannya hanya cukup kuat. Dari tim Ski Order Star Ocean Academy, Liao Yao adalah orang kedua yang tersingkir. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pertempuran Ye Xinglan. Dia turun dengan skill jiwa ketiganya, Starfall Sword. Di observatorium yang dipenuhi bintang ini, dia melesat di udara seperti komet. Serangan terkuat yang pernah disaksikan Tang Wulin. Energi bintang sangat berguna, terutama bagi kami. Xiao Tiantian memasang ekspresi muram saat cincin jiwa keempatnya menyala. Kegelapan menutupi wajahnya, hanya menyisakan sepasang mata merah tua yang menembus bayang-bayang. Api hitam bertinta berkobar di sekelilingnya. Dia menggambar lingkaran di udara dengan tangannya, mengumpulkan kegelapan menjadi sesuatu yang mengingatkan pada pusaran air. Ye Xinglan menyerbu ke dalam masa berputar gelap dengan Starfall Sword. Seluruh wujudnya ditelan oleh kegelapan. Sesaat, itu bergetar. Kemudian, itu runtuh. Ketika terang dan gelap mereda, baik Ye Xinglan dan Xiao Tiantian tidak terlihat. Tang Wulin ternganga. Apa yang terjadi? Apakah mereka berteleportasi? Tunggu, tidak ada fluktuasi spasial. Saat dia berdiri di sana dengan kaget, Xiao Tiantian muncul kembali di udara setelah kilatan merah. Tapi Ye Xinglan masih hilang. Jenis keterampilan jiwa apa itu? Lebih jauh di medan perang, Xiao Tiantian melebarkan sayapnya saat dia mengatur dirinya sendiri. Dia terjun melalui udara menuju burung merpati lurus ke depan di Guyue. Selama turun, dia melepaskan bola merah di Tang Wulin. Begitu mendekati targetnya, bola tersebut meledak menjadi lubang hitam, menghisap Tang Wulin ke arah tengahnya. Pada saat yang sama, banyak daun bambu merobek udara, mengaburkan sosok pemanggil mereka, Ye Zishu. 7 daun menyerap energi bintang di sekitarnya dan menjadi berwarna keemasan. Jiwa bela diri Ye Zishu adalah 7 bintang bambu. Setiap cincin jiwa yang diperoleh akan memajukan jiwa bela dirinya selangkah lagi. Kemampuannya untuk terbang berasal dari salah satu evolusi tersebut. 7 daun bambu emas ini adalah metode serangan terkuatnya dan memanfaatkan keterampilan jiwa keempatnya. Dalam aksi pembukaan pertempuran, timnya sudah kekurangan 2 orang. Meskipun siswa dari Akademi Shrek memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah daripada timnya, kekuatan tempur mereka jauh melampaui norma. Jika timnya tidak dapat mengubah gelombang pertempuran sekarang, maka mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Oleh karena itu, dia melepaskan kekuatan penuhnya bersama dengan Xiao Tiantian. Target utamanya, kapten tim lawan, Tang Wulin. Sementara itu, Gu Tianming melebarkan sayapnya dan melemparkan dirinya ke arah Xie Xie, memposisikan dirinya di depan Han Yuchang. Cincin jiwa keempat Han Yuchang bersinar. Selaput tipis berwarna-warni yang tumbuh dari punggungnya bertambah 2 kali lipat. Dia berbalik menghadap Tang Wulin, mengepakkannya dalam skill jiwa keempatnya, Butterfly Wings. Dunia sepertinya berputar ketika gelombang spiritual menabrak Tang Wulin. Dia bisa tahu dalam sekejap bahwa kekuatan spiritual Han Yuchang berada di alam roh laut, seperti Guyue. Kekuatan spiritual Tang Wulin sendiri hanya berada di perbatasan alam roh laut, masih selangkah lagi dari berbaring di dalam. Alam roh laut adalah salah satu pemisah besar untuk kekuatan spiritual. Dia rajin mengolah mata iblis ungu, berharap bisa menerobos secepat mungkin. Menurut perkiraannya, dia akan mencapai alam roh laut pada saat dia membuka segel keempat paling lambat. Kepala Tang Wulin berdebar kencang karena efek samping gelombang spiritual. Dia secara bersamaan harus menghadapi serangan Xiao Tiantian. Tekanan di pundaknya, dia memanggil cincin jiwa emasnya, mengaktifkan tubuh naga emas. Aura emasnya berkobar, sisik di lengannya menyebar menutupi sisa tubuhnya. Pembuluh darah dengan warna yang sama menjadi hidup di seluruh tubuhnya, esensi darahnya melonjak. Dia berjongkok dan meringkuk menjadi bola. Di sisi lain arena, Xie Xie melesat ke depan di tengah penerbangan saat dia menebas dengan belati naga cahaya, mengirimkan seberkas cahaya ke Gu Tianming. Sosoknya berkedip saat dia berakselerasi, meninggalkan jejak bayangan. Di mata Gu Tianming, Xie Xie sepertinya telah berlipat ganda. Dia tidak bisa memahami apa yang dilihatnya dan mengepakkan sayapnya, mengirimkan rentetan bulu ke arah Xie Xie. Namun, setiap kali mereka akan mencapai target mereka, Xie Xie menghindar. Dia mencapai Gu Tianming dalam sekejap. Namun, belati naga cahaya Xie Xie diblokir. Namun, saat Gu Tianming mencoba membalas,
cahaya keemasan melintas di bawah kakinya. Kakinya menjadi kaku, sensasi perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Memanfaatkan kesempatan itu, Xie mengubah cengkeramannya pada belati naga cahaya dan menebas sayap Gu Tianming, mengandalkan momentum untuk berjungkir balik di atasnya. Tubuh membeku oleh cahaya keemasan, Gu Tianming tidak berdaya sebelum serangan Xie yang cepat dan terus-menerus. Xie menari-nari di udara, terlalu cepat untuk lawannya bereaksi. Mobilitas dilucuti dan tidak dapat mengimbangi Xie, rasa takut mulai mendekati Gu Tianming. Ketika salah satu sayapnya akhirnya menjadi kaku, Xie memanfaatkan celah tersebut dan melompat di atasnya sekali lagi. Dia diluncurkan ke Light Dragon Storm dan mengalahkan pemuda yang lebih tua ke tanah. Tapi dia punya cadangan. Setelah Han Yuchang mengirimkan serangan spiritual ke arah Tang Wulin, dia bergegas menuju Gu Tianming untuk membantu menahan Xie. Namun instingnya meneriakkan bahaya. Memang, dia jatuh dari udara sebelum dia sempat bereaksi. Sesuatu telah terbang melewatinya. Sesuatu yang tidak terlihat. Matanya membelalak karena khawatir. Jangan bergerak, seseorang berkata dari belakangnya. Sebuah lengan melingkari pinggangnya, pedang dingin diikat ke lehernya. Serangan spiritualmu sangat kuat. Saya tidak yakin saya bisa melawan mereka. Tetapi yang saya yakini adalah jika Anda menyerang, belati saya akan mengiris wajah atau leher Anda. Jadi turunlah perlahan. Petik 2. Belum pernah Han Yuchang diperlakukan begitu kasar. Dia memerah karena marah. Meski begitu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa mengambil risiko mencoba membebaskan diri. Satu-satunya pilihannya adalah menekan amarahnya dan mendarat secepat siput. Seiring dengan menundukkan Han Yuchang, Xie telah menyelesaikan semuanya dengan Gu Tianming juga. Dua orang jatuh dengan tangannya sendiri. Sementara itu, Tang Wulin masih meringkuk menahan serangan Ye Zishu. Daun bambu memenuhi langit saat mereka menyerbu Tang Wulin, Gu Yue, Su Lizi, dan Su Xiaoyan, yang aura cahaya bintangnya bersinar cemerlang. 7 daun emas tersembunyi di antara kawanan, masing-masing dengan targetnya sendiri. Gu Yue tetap tenang sebelum serangan masuk. Angin kencang berputar di sekelilingnya, menciptakan dinding angin yang menghentikan daun-daun mendekat. Dalam kilatan perak, dia berteleportasi keluar dari jalur Xiao Tiantian ke sisi Su Xiaoyan. Adapun Su Lizi, dia tetap di dekat Tang Wulin. Dia tidak perlu mengasuh kedua gadis itu. Saat Gu Yue hendak melepaskan serangan elemental untuk melindungi Su Xiaoyan dan dirinya sendiri, dia merasakan fluktuasi energi yang intens di sampingnya. Dia menoleh ke Su Xiaoyan dengan heran. Dengan suara lembut, Su Xiaoyan berkata, "Starlight Burst." Su Xiaoyan mengangkat staf es Starwell-nya yang bersinar tinggi ke udara. Cahaya bintang meledakkannya, memandikan seluruh arena dengan kecemerlangannya. Daun bambu menyebar menjadi ketiadaan di bawah cahaya bintang, hanya menyisakan 7 daun emas yang melayang di udara tanpa bergerak. Gelombang cahaya bintang menyapu Xiao Tiantian, Ye Zishu, Han Yuchang, dan Gu Tianming, yang diikat oleh Gold Song, memanggil cahaya keemasan dari tubuh mereka. Mereka semua jatuh ke tanah, kekuatan mereka terkuras habis. Tiba-tiba, dunia menjadi emas. Su Xiaoyan berdiri tegak, cahaya bintang menari di sekelilingnya seolah-olah dia adalah dewi yang diturunkan. Bintik-bintik cahaya bintang berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Sebuah merek yang mirip dengan Starwell muncul di dahinya. Cahaya bintang yang menari-nari berubah menjadi cahaya lembut. Mereka telah menemukan tuan mereka. Dia melayang ke udara saat cahaya bintang menerobos ke arahnya. Semua sirkuit di observatorium menyala, bintang-bintang di langit bersinar lebih terang dari sebelumnya. Mereka semua bergegas untuk memberikan energi bintang mereka padanya. Tang Wulin melepaskan diri dari bentuk bolanya dan berdiri untuk menikmati tontonan itu. Dia ternganga melihat apa yang dilihatnya, kegembiraan membanjiri hatinya. Bahkan dalam keheranannya, dia tidak lupa untuk mengambil beberapa langkah ke depan dan menyelesaikan menahan Xiao Tiantian, melemparkan seutas rumput biru untuk menangkap Ye Zishu yang jatuh juga. Xie terpisah dari Han Yuchang yang jatuh sebelum mereka jatuh ke tanah, lalu mendarat dengan gulungan untuk mencegah cedera. Dia berdiri dan menatap Su Xiaoyan, terpesona oleh pemandangan magisnya. Semua orang bisa tahu dari auranya bahwa dia sedang bertransformasi pada tingkat fundamental. Ini adalah evolusi jiwa bela diri. Hanya evolusi jiwa yang dapat menghasilkan fluktuasi energi yang begitu kuat dan pemandangan seperti itu. Dari apa yang bisa mereka katakan juga, ini adalah evolusi yang lebih baik. Li Zilong menatap dengan kaget, benar-benar tercengang. Dia tidak pernah membayangkan hal seperti itu akan terjadi. Pada kenyataannya,
bahkan jika Su Xiaoyan tidak bertindak, kemenangan akan menjadi milik mereka. Baik serangan Xiao Tiantian atau serangan spiritual Han Yuchang dapat menjadi ancaman bagi Tang Wulin. Dalam hal kemampuan untuk menerima pukulan, Tang Wulin tidak diragukan lagi adalah yang terbaik dari semuanya. Setelah menerima serangan Yuanen Yehui secara langsung, ini bukan apa-apa. Tim Ski Order Star Ocean Academy diisi dengan murid-murid yang luar biasa dan kuat semua dengan 4 cincin jiwa, tapi mereka tidak seberapa dibandingkan dengan Yuanen Yehui. Perbedaan di antara mereka bukanlah sesuatu yang sekecil satu level. Jika dia hadir, dia akan mampu mengalahkan seluruh tim mereka sendirian. Tang Wulin hanya berhati-hati tentang observatorium itu sendiri. Dia tidak membayangkan bahwa itu benar-benar akan membantu mereka, dan bahkan mengembangkan jiwa bela diri Su Xiaoyan. Ye Xinglan muncul kembali di udara dalam sekejap cahaya. Cahaya keemasan memancar darinya saat dia menikmati cahaya bintang, pedang Stargotnya bersinar dengan cemerlang. Dia juga menyerap energi bintang. Dibandingkan dengan Su Xiaoyan, bagaimanapun, dia menyerap jauh lebih sedikit. Dia dengan lembut turun ke tanah lalu segera duduk bersila dan mulai bermeditasi. Peluang hanya mengetuk sekali, dan sebagai siswa Akademi Shrek, dia tahu untuk tidak membiarkan peluang lepas dari tangannya. Aura emas dari siswa Akademi Ski Order Star Ocean Academy secara bertahap menghilang dan kemampuan mereka kembali normal. Mereka semua menatap kaget pada pemandangan di depan mereka. Mereka semua mengerti bahwa tidak perlu melanjutkan pertempuran. Pemenang sudah ditentukan sejak lama. Tang Wulin berjalan ke Li Zilong dengan langkah cepat, dan berkata dengan suara berbisik, "Senior, bagaimana menurutmu?" Li Zilong tersentak dari linglung. Apakah jiwa bela dirinya memiliki hubungan dengan bintang? Tang Wulin mengangguk. Li Zilong menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Saya belum pernah melihat orang yang memiliki koneksi kuat dengan energi bintang sebelumnya. Ini benar-benar hanya, dia ingin mengatakan bahwa akan sangat fantastis jika dia adalah bagian dari akademinya, tapi menahan lidahnya. Setelah bertahun-tahun di Ski Order Star Ocean Academy, dia mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang observatorium. Jelas bahwa Su Xiaoyan akan tumbuh lebih kuat dengan pesat berkat baptisan cahaya bintang ini. Dia tidak bisa menjadi apapun kecuali seorang jenius. Jika dia adalah salah satu muridnya, maka Akademi Ski Order Star Ocean bisa maju ke level berikutnya. Sial baginya, dia berasal dari Akademi Shrek. Senior, bisakah saya meminta Anda untuk tidak mematikan observatorium? Xiaoyan, dia kata-kata Tang Wulin menghilang saat dia melirik ke arah Su Xiaoyan. Tentu saja, Li Zilong menyela. Dia mungkin bukan murid akademi saya, tapi apa yang dia alami sekarang juga merupakan data berharga bagi kami. Kami akan merekam apa yang terjadi untuk penelitian lebih lanjut tentang bagaimana energi bintang dapat digunakan. Jangan khawatir, energi bintang tidak terbatas. Tidak ada salahnya membiarkan dia menyerap sebanyak yang dia inginkan. Petik 2. Dia berpaling ke 6 muridnya. Anda sebaiknya memperhatikan dan fokus untuk merasakan apa yang terjadi dengan energi bintang. Lakukan yang terbaik untuk memahami rahasianya. Petik 2. Iya, Xiao Tiantian menjawab menggantikan rekan satu timnya. Setelah kekalahan mereka tidak dalam kondisi terbaik. Sebagai generasi jenius di Ski Order Star Ocean Academy, mereka adalah kelompok yang sombong. Mereka pasti akan mencapai 6 deringan pada saat mereka menginjak usia 20, dan 3 di antaranya adalah tipe kontrol ahli. Mereka mendominasi semua turnamen dan kompetisi di sekitar kota Ski Order. Xiao Tiantian bersinar sangat cerah dengan jiwa bela diri Raja Iblisnya yang perkasa. Namun hari ini mereka telah kalah dari anak-anak dari Akademi Shrek yang memiliki basis kultivasi yang lebih lemah dari mereka dan tidak ada satupun tipe terbang. Itu adalah kekalahan telak. Kesenjangan di antara mereka berada pada tingkat yang sangat mendasar sehingga tidak bisa dijembatani. Harga diri mereka telah menjadi yang utama. Su Xiaoyan terus menyerap energi bintang selama lebih dari 1 jam sebelum dia perlahan turun ke tanah. Seluruh tubuhnya tertutup bintik-bintik cahaya. Tang Wulin menghitungnya. Total 365. Su Xiaoyan duduk bersila. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya menurut metode surga misterius, 365 titik cahaya yang berkelap-kelip samar-samar berdenyut dengan kehidupan saat tongkatnya melayang tegak di udara. Itu berubah dari biru menjadi emas, Starwell di puncak mengosongkan menjadi merek yang mengingatkan pada bintang-bintang. Hanya dengan melihatnya, rasanya seperti mengintip ke hamparan luas langit berbintang. Jiwa bela dirinya telah berevolusi, aspek Starwell menguat. Fluktuasi kekuatan jiwanya tidak tumbuh lebih kuat, tetapi mereka telah tumbuh dalam kemurnian.
Cahaya bintang telah menembus tubuhnya, memurnikan dan memurnikannya. Su Xiaoyan selalu menjadi anggota terlemah di timnya, hanya mampu berkontribusi secara signifikan di malam hari dengan Starwell Suckless-nya. Tapi dia berbeda sekarang. Saat bintang-bintang di observatorium secara bertahap meredup dan kembali normal, Su Xiaoyan selesai menyerap sisa cahaya bintang yang tersisa di sekelilingnya. Wajah cantiknya sekarang memiliki kilau yang mempesona, hampir sampai berkilau. Mengambil napas dalam-dalam, dia perlahan membuka matanya. Ketika tatapan penasaran semua orang menyambutnya, dia segera tersipu merah. "Bagaimana perasaanmu?" Tang Wulin bertanya. Su Xiaoyan mengerutkan alisnya. "Hebat, tapi aku tidak bisa menjelaskannya." Petik 2. Setelah menerima ekspresinya, Tang Wulin memahami makna di balik kata-katanya. "Ini bukan tempat untuk bicara. Senior, maaf telah merepotkanmu hari ini. Xiaoyan baik-baik saja sekarang, jadi kita pergi saja," kata Tang Wulin kepada Li Zilong. "Adik perempuan," kata Li Zilong, berpaling ke Su Xiaoyan. "Transformasi Anda sangat menarik. Kami merekam edit untuk tujuan penelitian. Maukah Anda memberi saya informasi kontak Anda sehingga kami dapat mendiskusikan temuan apapun yang kami miliki di masa mendatang?" Petik 2. Baik, setelah mendapatkan begitu banyak dari pertemuan itu, Su Xiaoyan tidak punya alasan untuk menolak. Tetap saja, dia tidak akan dapat menghubunginya sampai dia kembali ke Akademi Shrek, melihat bahwa dia telah meninggalkan komunikatornya. Mereka berjingkat-jingkat melewati gerbang Skyorder Star Ocean Academy dan melompat ke dalam mobil usang mereka. Xie menyalakan kunci kontak, mengemudi ke kota berikutnya tanpa bergantung pada peta. "Pertandingan kami dengan akademi lokal berjalan cukup baik," kata Tang Wulin. "Kami juga belajar banyak. Mari lakukan hal yang sama di kota berikutnya, tetapi kali ini lebih bijaksana." Petik 2. Gu Yue meliriknya. "Akankah kita seberuntung itu di kota berikutnya? Benar-benar membantu untuk bertemu dengan alumni Shrek di sana." Petik 2. Tang Wulin menyeringai dan memasukkan tangan ke dalam saku, mengambil selembar kertas. "Akademi Shrek adalah akademi terhebat di benua ini, jadi siapa yang tidak ingin mempekerjakan alumni kami? Sebelum kami pergi, saya meminta Li Senior untuk memberi saya daftar alumni di berbagai akademi dan informasi kontak mereka. Dengan daftar ini, kita bisa menelepon dulu untuk mengatur pertandingan formal." Petik 2. "Itu berhasil," Gu Yue menatapnya, menganga. "Apakah ini rencanamu sejak awal, Kapten?" Su Xiaoyan praktis berbinar. "Saya suka. Kita seharusnya melakukan ini dari awal." Petik 2. Tang Wulin berseri-seri. Antusiasmenya menular. "Xiaoyan, jiwa bela dirimu berevolusi, kan? Bagaimana perasaanmu?" Su Xiaoyan mengarahkan pandangannya ke tempat lain, tatapan termenung ke matanya. "Ya, benar. Saya masih tidak percaya jumlah energi bintang yang mereka miliki di sana. Pada awalnya, saya tidak dapat memahami apa yang terjadi, tetapi setelah beberapa saat saya menyadari bahwa energi bintang menyatu dengan jiwa bela diri saya dan menyebabkannya tumbuh dengan cepat. Saya kira Anda bisa menyebutnya sebagai kebangkitan. Jika tebakan saya benar, maka sebelum pertandingan ini jiwa bela diri saya belum selesai menjadi dewasa. Atau mungkin Anda bisa mengatakan itu cacat. Karena itulah ia memiliki kemampuan berbeda antara siang dan malam. Meskipun saya menutupi kekurangan itu saat saya berkultivasi, kenyataannya adalah itu masih ada, mengintai. Itu akan mempengaruhi saya di masa depan. Dengan menyerap energi bintang, saya membersihkan kotoran jiwa bela diri saya." Petik 2. "Jika itu masalahnya, mengapa kekuatan jiwamu tidak meningkat lebih banyak?" Tang Wulin bertanya. Su Xiaoyan tersenyum kecut. "Tidak ada yang namanya makanan gratis. Cacat dalam jiwa bela diri saya terhapus, tapi begitu juga hal lain. Staf Starwell Ice saya sekarang hanya menjadi staf bintang. Energi bintang membersihkan jiwa bela diri saya dari atribut es-nya, hanya menyisakan atribut bintang." Petik 2. Tang Wulin menatapnya, matanya lebar. "Betulkah? Jadi keterampilan jiwa atribut es Anda hilang?" Petik 2. Su Xiaoyan mengangguk. "Dan setelah staf Anda berubah, keterampilan jiwa Anda juga berubah?" Gu Yue bertanya. Su Xiaoyan tersenyum. "Tentu saja. Keuntungan saya tidak akan menutupi kerugian jika tidak. Semua keterampilan jiwa saya berkembang bersama dengan jiwa bela diri saya. Mereka tidak seperti sebelumnya. Saya akan menunjukkan kepada kalian di pertandingan berikutnya. Saya seperti kapten sekarang. Tipe kontrol serangan." Petik 2. Tang Wulin mengacungkan jempol padanya. Setelah transformasi, kepercayaan dirinya hampir terlihat.
Dia berbalik untuk menghadapi rekan setimnya yang lain dengan jiwa bela diri atribut bintang. Xinglan, bagaimana denganmu? Kamu juga menyerap banyak energi bintang di sana. Bagaimana perasaanmu? Ye Xinglan menyeringai. Jiwa bela diri saya sudah stabil untuk memulai. Energi bintang hanya membantu saya meningkatkan kekuatan jiwa saya. Saya di peringkat 40 sekarang. Petik 2. Peringkat 40. Xie dan Su Lizzie membalik-balik kursi mereka, menatapnya dengan kaget. Su Lizzie berseri-seri padanya. Kakak Xinglan, selamat. Anda akhirnya di peringkat 40. Petik 2. Ye Xinglan membalas senyumnya dan mengangguk. Begitu dia menyatu dengan satu jiwa roh lagi untuk mendapatkan cincin jiwa keempatnya, dia akan menjadi leluhur jiwa. Dia adalah yang pertama dari tim mereka yang mencapai peringkat 40. Dengan keterampilan dan pedang Stargotnya yang kuat, dia akan setara dengan Yuanen Yehui. Setelah kejutan awal, Tang Wulin mengalihkan perhatiannya ke Xie. Jangan masuk ke jalan raya dulu. Kita perlu membeli komunikator jiwa dulu. Petik 2. Memahami niat Tang Wulin sekaligus, Xie dengan cepat melakukan apa yang diperintahkan. Komunikator jiwa di tangan, Tang Wulin mulai memanggil beberapa nomor. Halo, apakah Anda senior Zhang, alumni dari Akademi Shrek? Kami adalah siswa saat ini dari Akademi Shrek. Seperti yang diharapkan Tang Wulin, di kota-kota dalam daftar mereka, alumni Akademi Shrek yang bekerja di akademi lokal dengan senang hati membantu para junior mereka. Mereka semua langsung setuju untuk mengatur pertandingan untuk kelompok Tang Wulin. Selain itu, ini akan menguntungkan siswa mereka sendiri. Beberapa hari berikutnya berlalu tanpa hambatan. Mereka memiliki 2 pertandingan setiap hari, dan segera mereka menyelesaikan yang ke-9. Yang tersisa hanyalah pertandingan di Bright City. Apakah Imperial Sun Moon Soul Engineering Academy benar-benar tidak memiliki alumni Shrek? Bukankah mereka digolongkan sebagai salah satu akademi terbaik di benua? Bagaimana itu bisa terjadi? Tanya Su Xiaoyan, sekali lagi memeriksa daftar alumni Akademi Shrek. Tang Wulin tersenyum tipis. Aku mendengar dari salah satu senior kita bahwa Akademi Teknik Jiwa Matahari Bulan Kekaisaran pernah dihancurkan, dan itu ada hubungannya dengan Shrek. Sejak itu, mereka bermusuhan dan menolak merekrut siapapun dari akademi kami. Tentu saja, tidak ada senior kita yang mau bekerja di sana. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan kita, dendam yang disimpan Akademi Sun Moon terhadap kita sedalam biasanya. Petik 2. Lalu mengapa kita memilih tempat itu? Sembur Xie. Dari apa yang saya dengar, murid mereka adalah elit dari elit. Banyak petinggi di federasi lulus dari sana. Bukankah kita harus memilih tempat lain? Petik 2. Senyum percaya diri melintas di wajah Tang Wulin, matanya cerah karena tekad. Apakah Anda lupa untuk apa latihan ini? Shrek mengambil barang-barang kami dan mengusir kami agar kami bisa belajar sebanyak mungkin. Kita tidak bisa hanya mengendur pada ujian ini. Kita perlu mendapatkan sesuatu dari perjalanan ini. Atau, Tang Wulin menatap lurus ke mata Xie. Apakah kamu memberitahuku bahwa kamu takut? Jeda. Kemudian, seolah sambaran petir menyambarnya, mata Xie muncul. Sambil menyeringai, dia mengacungkan jempol ke Tang Wulin. Su Xiaoyan gelisah di kursinya, energi dan kegembiraan berputar begitu erat seperti kabel yang akan putus. Ya, ayo pergi. Saya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun dalam beberapa pertandingan terakhir. Petik 2. Ye Xinglan mengangkat bahu. Ya, aku juga perlu pamer. Petik 2. Sementara itu, Gu Yue menarik perhatian Tang Wulin, menahan pandangannya. Ini pertandingan terakhir. Dia menyeringai. Tidak ada lawan yang lebih baik untuk menyelesaikan ujian mereka selain saingan lama. Mereka tidak bisa kehilangan. Jika Anda menang, Anda akan mendapatkan poin bonus. Suara yang mengesankan dan dingin bergema di dalam mobil, membuat semua orang ketakutan. Guru Wu, Tang Wulin berteriak kaget saat dia melihat keluar jendela. Wu Zhangkong berlari di samping mobil mereka yang melaju kencang, dengan mudah menjaga kecepatan sambil mempertahankan napas yang terukur. Sudut mulut Tang Wulin bergerak-gerak. Guru Wu, Anda mendengar kami. Wu Zhangkong menatapnya sekilas, mengangguk. Anda semua akan mendapat kehormatan mewakili Akademi Shrek dan Anda tidak diizinkan kalah melawan mereka. Saya akan menemani Anda sebagai guru tim Anda. Petik 2. Dengan didampingi oleh seorang guru, tantangan mereka akan dianggap sebagai pertandingan resmi. Berapa banyak poin bonus? Tang Wulin bertanya dengan ragu-ragu. Jika menang, kalian semua akan mendapat nilai penuh ditambah 10 poin bonus masing-masing. Masing-masing dari kalian akan memiliki lebih dari 50 poin untuk disisihkan untuk teman sekelasmu.
Petik 2. Sepakat, kata Tang Wulin. Mereka dapat dengan mudah mencapai tujuan mereka dengan begitu banyak poin tambahan. Tang Wulin telah melakukan matematika mental. 300 poin yang tersisa adalah insentif yang bagus. Hanya membayangkan berapa banyak orang yang bisa mereka selamatkan karena gagal dalam ujian dan diusir akan membuatnya semakin bersemangat. Namun, kata-kata Wu Zhangkong selanjutnya berfungsi sebagai ember berisi air es di atas kepala mereka. Tapi jika kalah, kalian semua gagal. Apa? Itu sangat kasar. Tang Wulin menjatuhkan rahangnya, tercengang. Kamu tidak mengerti seberapa dalam dendam antara kedua akademi kita berjalan. Jika Anda kalah, saya akan memikul tanggung jawab dan mengundurkan diri dari Akademi Shrek juga, Wu Zhangkong menyatakan dengan sungguh-sungguh.